Halo, ini dengan Buce. Apa kabar? Ya, belakang saya ini adalah foto saya kemarin waktu saya menerima injeksi yang sebenarnya dari Pfizer. Wah, jadi ini yang injeksi yang pertama kali dari Pfizer. Kemarin sebelum saya diinjeksi, of course, saya diberikan keterangan-keterangan apa yang telah terjadi. Makanya that's the reason juga saya ikut dengan penelitian ini supaya saya bisa memberikan update-update karena hal ini hanya diberikan pada orang yang ikut daripada research ini. Ya, yang pertama saya diberitahu bahwa sampai November 30, 2020 tahun lalu, November 30 ya, itu ada 44.000 orang yang ikut studi, ya termasuk saya. Saya orang nomor 70. Ada 44.000 orang total yang ikut studi, ya. Terus kemudian dia bilang sampai November 14 tahun 2020 mulai dari umur 16 tahun ke atas yang terima vaksin yang sebenarnya dari studi itu ya 21.720 orang. 21.720 orang. Berdasarkan dari jumlah itu dan berdasarkan dari plasebo kita sehingga bisa ditentukan berapa persen efektivitas daripada Pfizer vaksin. Ya. Jadi saya bangga bahwa saya ikut juga berkontribusi untuk seluruh dunia dengan hal ini. Ya. Kemudian kita diberitahu bahwa ternyata 1 dari 10 orang, jadi 10% ya akan itu sangat umum, jadi 10% sangat umum akan menerima di suntik sebelah kirinya ini akan merasa sakit, ya, terus akan merasa capek, terus akan mulai demam, ya, terus akan mulai kayak gemeter dan sakit kepala, terus sendi-sendinya sakit, juga otot-ototnya sakit. Jadi itu jangan khawatir, itu umum, itu sudah diantisipasi. Kalau kamu kena, berarti kamu adalah 1 dari 10 orang. Yang agak tidak biasa adalah enlarged limb glands. Jadi kalau kamu rasa kau punya sininya bengkak, ya, ininya bengkak, jangan khawatir. Itu terjadi menurut penelitian dari 1 orang dari 1.000 orang, 1 orang akan punya perasaan seperti itu, between 1 sampai 1.000 orang, sampai 1 sampai dari 100 orang. Artinya 1% orang akan mengalami pembengkakan di sini. Dari itu adalah studinya, ya. Nah, saya kemarin pengalaman saya, apa yang terjadi? Akhirnya kan saya bisa cerita yang benar nih, ya. Karena ternyata kemarin-kemarin itu adalah false alarm. Tapi ya memang saya akan menceritakan apa yang terjadi. Waktu itu kan kita tidak tahu. Saya baru tahu bahwa saya dapat placebo 2 hari yang lalu. Apa yang terjadi? Kemudian dia beritahu juga bahwa kalau saya kira saya kena alergik. Yang bahaya itu kalau alergik. Jadi kemarin waktu saya disuntik 10.30 tidak sakit sama sekali. Ya, saya tahu gitu, tapi tidak kram, tidak enam, tidak apa-apa gitu loh. Saya juga tidak rasa apa-apa. Saya cuma rasa seperti ada dingin. Mungkin karena itu dari dibekukan ya. Jadi saya rasa dingin turun ke tangan saya. Kemudian 10 menit kemudian saya rasa saya punya bibir kayaknya ujung hidung saya kayak seperti nam. Kalau kamu ke dokter gigi disuntik untuk ini loh. Saya mulai rasa nam dan kayaknya saya mulai dada saya mulai tersengal-sengal. Saya khawatir apakah ini side effect-nya, apa saya dapat alergi gitu loh. Saya sudah tunggu ya. Jadi rupanya memang ada side effect alergi, ya.
Tapi biasanya, nah orang terus saya bilang sama nurse-nya, aduh, gua ini kena alergi atau enggak? Jadi dia bilang begini, kalau kamu kena alergi, kamu udah di lantai, mulutnya busa-busa. Jadi itulah ya alergi reaksinya. Jadi kalau cuma kayak gitu tuh, itu kayaknya saya anxious. Apa itu? Gua khawatir gitu loh. Jadinya itu adalah reaksi dari badan gua kalau gua khawatir, ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Dia bilang saya begini. Oh, sebelumnya dia tanya saya juga, kita harus ditimbang. Jadi saya kan tahu kan saya ada kolesterol, saya ada diabetes, saya ada darah tinggi. Sekarang tambahan lagi, saya ada liver sclerosis. Jadi hati saya itu karena efek diabetes dengan hepatitis diabetes membuat hati saya agak sedikit fatty liver. Walaupun saya tidak minum alkohol, jadi fatty liver non alkoholik. Saya ada itu. Jadi saya takut gitu kan. Nah, tapi itu tidak menjadi pertimbangan. Kemarin cuma ditanya apakah ada perubahan medication sebelum itu, ya. Tapi saya ditimbang, ya. Jadi ternyata begini. Saya bilang, kenapa kita ditimbang? Ditimbang untuk menentukan panjangnya jarum ini loh. Itu tuh jarumnya ini. Panjangnya jarum itu yang dimasukkan ke dalam. Oh, gitu ya. Jadi rupanya kalau kau punya berat badan lebih dari 230 pound, 230 pound itu berapa ya? Mungkin sekitar 100 kilo. Nah, kalau berat badan lu lebih dari 100 kilo, jarumnya tuh 1,5 inch. Supaya mungkin lu gemuk kan, jadi harus masuk ke dalam gitu, 1,5 inch. Less dari 230 pound, jarumnya cukup 1 inch. Jadi saya dapat 1 inch jarumnya. Kata orang, jarum 1 inch itu biasanya untuk suntik itu loh. Kalau kamu injeksi diabetes, insulin, itu 1 inch. Nah ini kemarin saya dapat 1 inch nih, yang ini gambarnya nih. Jadi mungkin tidak sakit. Jadi saya tidak tahu penerapannya di luar bagaimana. Tapi kalau jadi di klinik itu seharusnya itu adalah gambaran yang sebenarnya. Jadi cara metode apa yang sempurna, yang perfect, yang seharusnya, maksudnya gitu. Yang di luarnya kan kita tidak tahu. Nah sekarang jadi saya ini mendapat prosedur yang seharusnya begini, ya. Jadi saya bilangin kalau kalian diinjeksi, tanya jarumnya berapa panjang. Kalau lu kurus, terus dikasih 1,5 inch, kena tulang. Jadi make sure kamu tanya 1 inch, karena ini peraturannya begitu. Di bawah 230 pound, kau punya jarum cukup 1 inch. Ya, itu harusnya begitu. Metodenya begitu. Kemudian juga yang saya mau bagi, jadi saya itu tidak rasa ini. Nah, rasa mulai sakit kram ini kayak gini, saya gini sebelah kanan ini yang diinjecting. Ini mulai kram ini sekitar kurang lebih 4 jam setelah saya disuntik. Jadi 10.30 kurang lebih jam 3.30 sore saya mulai rasa ini sakit. Saya katanya orang malam akan sesak nafas atau apa, saya tidak rasa gitu. Saya juga tidak rasa menggigil, saya juga tidak rasa demam, tidak ada apa-apa. Sampai pagi ini, puji Tuhan, saya cuma rasa sakit disuntikan ini. Tapi reaksi-reaksi lain tidak ada. Ya, itu yang terjadi sama saya untuk suntikan pertama. Gitu. Ya, nah saya jadi seperti yang kalian lihat di video-video saya sebelumnya, ya, bahwa saya ceritakan ada reaksi apa. Memang saya harus ceritakan itu karena kita kan tidak tahu itu apa yang terjadi, reaksinya kayak apa. Karena saya juga blind, saya tidak tahu kalau saya dapat asli atau placebo, ya. Jadi ternyata sekali lagi saya dapat placebo. Dari hal ini saya mengerti tentang diri saya. Bahwa waktu itu saya masih ingat saya bangun jam 12 malam, tiba-tiba saya tidak bisa bernafas, terus jantung saya seperti tutup seperti ada tertekan di sini. Saya kira saya kena serangan jantung. Saya hampir ke emergency room waktu malam itu, ya. Dan itu berulang lagi 2 malam setelahnya. Jadi saya bisa simpulkan
bahwa semua itu oleh karena dua hal. Saya kira. Yang pertama adalah karena saya karena alergi di Los Angeles ini lagi meningkat karena kebakaran hutan, ya. Jadi pada waktu malam jam 12 tuh polusinya turun, ya. Kalau udara dingin, udara itu turun. Nah, walaupun saya tutup jendela, saya efek gitu loh. Saya tidak bisa nafas gitu. Terus kayaknya sesak gitu loh, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, anxious, ya. Saya tahu tentang diri saya sekarang bahwa saya tuh bisa anxious. Jadi kalau saya anxious tuh jantung saya seperti tidak bisa bernafas gitu loh. Nah, kalau kamu mengalami vaksin dan kamu punya seperti saya anxious gitu, this is what I do. Jadi saya tarik nafas dari hidung. Saya tarik nafas sampai 4 kali. 1, 2, 3, 4. Terus saya hold. Terus saya hitung, saya keluarin sampai 8. Dengan itu untuk mengurangi kau punya itu anxious, ya. Jadi sangat membantu. Karena waktu itu saya rasa saya tidak bisa bernafas. Kita paling panik kalau kita tidak bisa bernafas. Itu tuh, aduh, gimana nih kayak orang tenggelam dalam air gitu loh. Tidak bisa bernafas kan. Jadi tapi dengan cara ini masuk dari ini hidung, keluar dari mulut. Terus kedua, saya mengarahkan, saya tidak pikirkan tentang diri saya tidak pikir gimana badan saya apa gitu. Kamu jangan pikirkan ketakutan ini. Arahkan hati dan pikiran kamu pada Tuhan gitu ya. Jadi saya langsung mengarahkan hati pikiran saya sama Tuhan. Saya udah biasa. Jadi kalau saya duduk itu, saya langsung mengarahkan gitu ke atas. Jadi saya punya fokus itu shift gitu loh. Bukan pada diri kita sendiri, pada pada Tuhan gitu loh. Itu membantu sekali, membuat saya calm ya. Mungkin ada orang pakai meditasinya mungkin dengan membayangkan dia ada di pinggir laut atau apa. Tapi kalau saya begitu, ya, kalau saya gitu. Jadi saya mengenali diri saya sendiri. Jadi ada mungkin gejala namanya anxious yang kita kira merupakan side effect daripada vaksin, tapi sebenarnya bukan. Saking parahnya anxious saya, sampai hari kedua setelah setelah saya sampai sesak nafas malam itu, saya mengalami lagi hari malam kedua, jam 12 malam juga. Dan kemudian sampai saya masuk emergency room, sampai saya pikir, aduh, jangan-jangan jantung saya ada apa nih? Jadi saya ke emergency room, diperiksa jantung saya sampai darahnya, sampai ini tidak ada apa-apa, puji Tuhan. Jadi ternyata tidak ada apa-apa. Ternyata itu adalah anxious, ya. Miripnya gejalanya kayaknya Tuhan jauhkan, tapi kayak seperti serangan jantung barangkali gitu ya. Ya. So ya itulah yang sedikit cerita yang saya mau ceritakan mengenai orang yang menerima placebo. Jadi puji Tuhan juga nih, ada salah satu keuntungan daripada kita join dengan studi vaksin Pfizer ini. Pertama juga bahwa sebenarnya di luar kan orang yang second itu yang sideline condition kayak seperti saya yang diabetes masih boleh belum, tapi untuk klinik ini boleh ya. Jadi saya dapat duluan. Jadi jangan cemburu ya, karena saya sudah ya seharusnya dapat tapi kan dapat placebo. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dikasih uang saku. Saya dapat $120 langsung dideposit di saya punya card. Keren, lumayan ya. Instead kita bayar, dikasih uang, lumayan. $120, lumayan. Terus yang ketiga, saya tidak usah ngantri. Katanya sekarang di Dodger Station, mereka mulai ngantri. Teman ada cerita, ngantrinya setengah jam sebelum dapat vaksin. Ya, saya tidak usah ngantri, saya langsung masuk, tenang, tidak ini, dan sesuai dengan prosedur. Karena ini klinik, jadi betul-betul harus sesuai dengan prosedur. Keempat, saya ditanya apakah saya mau rejoin. Jadi saya mengikuti studi, jadi saya harus buat kontrak yang baru, ya, kontrak yang baru. Ternyata dari kontrak saya diharuskan datang 5 kali. Yang pertama, yang kemarin itu.
Kemudian yang kali kedua, injection kedua, hari 21 hari. Jadi kalau klinik yang di study itu 3 minggu setelah ini, 21 hari. Kemudian 1 bulan setelah suntikan kedua, pakai telepon. Saya tidak usah harus datang, via telepon. Terus kemudian 6 bulan via telepon. Terus 18 bulan via telepon. Jadi 5 kali. Jadi vaksin 1, vaksin 2, 1, 6, 18 bulan. Itulah yang akan dilakukan. Jadi saya rasa mereka tidak ngecek lagi mengenai apakah. Nah, ini menarik nih. Jadi kali yang kedua, saya harus ambil darah enggak ya? Collect blood sample only. Waktu saya punya darah diambil, tujuannya untuk melihat apakah badan sudah ada antibodi hanya kemarin. Yang vaksin kedua tidak akan ambil darah, cuma dia akan nasal swab. Terus apa lagi ya? Tapi saya harus mensubmit e-diary. Itu ada app. Jadi setiap minggu saya kirim dia, itu pertanyaannya, kamu ada mengalami simptom ini. Kalau tidak ada, kamu bilang no. Saya bilang no, send. Gitu aja. Pendek banget. Dengan kirim gitu, saya dikasih berapa tuh? $5. Lumayan, $5 setiap minggu. Ya, kirimin itu selama mungkin selama 18 bulan ya. Kadang-kadang saya lewatin sih, saya lupa. Hopefully saya ingat terus karena supaya bisa memberikan mereka update data. Dan tentunya juga saya harus melaporkan apa-apa yang saya rasakan pada nomor telepon yang mereka berikan. Jadi kalau sampai ada saya rasa apa gitu, saya harus telepon, ceritain, karena itu diperlukan untuk studi ini. Ya, itulah ceritanya orang yang menerima placebo dari studi vaksin COVID-19 dengan Pfizer. Oke, terima kasih.